Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1001. Ini, Ye Yuan, Penatua Ao ingin menyaksikan kekuatan garis keturunanmu, bagaimana menurutmu? Rong Kun secara alami tidak akan membuat keputusan untuk Ye Yuan dan hanya bisa meminta pendapatnya. Permintaan semacam ini jelas agak tidak masuk akal bagi Ye Yuan. Jika sesuai dengan karakternya, dia pasti tidak akan setuju. Tapi sejak dia tahu bahwa dia adalah jiwa naga atavisme, Ye Yuan juga sangat ingin tahu tentang kekuatan garis keturunannya. Baiklah kalau begitu, karena kalian semua tertarik, tidak ada salahnya mengujinya juga, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang lain juga bersiap untuk pergi, tetapi melihat situasi yang tiba-tiba terjadi ini, mereka juga terhenti dan berencana untuk menonton pertunjukan terlebih dahulu sebelum pergi. Mengenai persetujuan Ye Yuan secara terus terang, Ao Jiambo juga sangat terkejut. Dia awalnya bahkan ingin menggunakan beberapa tindakan provokasi, tidak berpikir bahwa dia sebenarnya tidak perlu menggunakannya. Ye Yuan perlahan datang ke hadapan Blood Soul Stone. Tindakan ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang juga. Seorang seniman bela diri manusia sebenarnya menykamuk garis keturunan peringkat Raja Klan Naga, benar-benar tak terbayangkan. Menurut perkiraanku, kekuatan garis keturunan Ye Yuan mungkin setidaknya hijau juga, bahkan mungkin bisa mencapai biru. Masih ada harapan untuk hijau, tapi biru seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri manusia, bahkan jika itu adalah garis keturunan peringkat raja, potensinya juga tidak sekuat ras naga. Garis darah peringkat raja muncul pada seniman bela diri manusia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga ras iblis ini sangat ingin tahu seberapa kuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan garis keturunan Ye Yuan sangat kuat. Lagi pula, untuk seorang seniman bela diri manusia, bisa mencapai warna biru sudah sangat mengesankan. Lagi pula, batu jiwa darah lebih condong ke arah potensi garis keturunan saat menguji kekuatan garis keturunan. Dalam keadaan normal, semakin dalam warna Blood Soul Stone, semakin besar prestasi seniman bela diri di masa depan. Ye Yuan meneteskan setetes esensi darah ke Blood Soul Stone. Semua orang menahan napas, menyaksikan reaksi Blood Soul Stone. Pada akhirnya, satu napas berlalu, dua napas berlalu, Blood Soul Stone masih belum bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada yang salah dengan Blood Soul Stone? Kata Rong Kun agak terkejut. Hanya bocah ras manusia. Blood Soul Stone mungkin tidak mengakui kekuatan garis keturunannya sama sekali, kan? Long Jinhao berkata sambil tertawa dingin. Tepat pada saat ini, Blood Soul Stone tiba-tiba menyala dan memancarkan cahaya merah yang sangat kuat. Lampu merah ini sangat intens bahkan membuat orang merasa agak tidak nyaman di mata. Selain itu, lampu merah ini bertahan sangat lama dan tidak seperti yang lainnya, melintas dengan sangat cepat. Apa yang terjadi di sini? Blood Soul Stone menguji kekuatan garis darah dengan metode membakar esensi darah. Semakin lama garis keturunan berpangkat rendah terbakar, semakin rendah kekuatan garis keturunannya. Sepertinya meskipun Ye Yuan mencapai garis keturunan raja, ruang perkembangannya sangat terbatas, kata Rong Kun. Ao Jiambo berkata dengan mendengus dingin, memang tidak di luar dugaanku, bocah ini mungkin adalah produk percobaan Old Freya Kuei. Oleh karena itu, potensinya sudah lama habis. Warna kekuatan ini mungkin batas hanya untuk bisa mencapai garis keturunan berwarna kuning. Hanya saja, aku tidak menyangka bahwa Old Freya Kuei benar-benar mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan menjadi garis keturunan raja. Tapi Rong Kun menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, Old Freya Kuei dapat mentransplantasikan garis keturunan, tetapi dia tidak dapat mentransplantasikan metode kultivasikan. Jangan lupa, gelombang naga Ye Yuan sudah dikultivasikan ke peringkat roh. Ao Jiambo tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia mendengus dingin tapi tidak mengatakan lagi. Saat berbicara, warna Blood Soul Stone sudah menjadi warna oranye. Waktu warna oranye bertahan juga sangat lama, setelah itu kuning, hijau. Warna Blood Soul Stone terus menjadi lebih gelap dan tidak menjadi lemah seperti yang diharapkan semua orang. Setelah hijau, Blood Soul Stone menjadi warna biru tanpa hambatan sedikit pun. Dengan ini, semua orang tercengang. Garis keturunan berwarna biru sudah bisa menyaingi garis keturunan Wumo. Namun, kekuatan garis keturunan seniman bela diri manusia benar-benar bisa bersaing dengan calon patriark muda klan 4 simbol keluarga. Konsep macam apa ini? Ekspresi Long Jinhao sangat jelek.
Jika dia menjalani tes garis keturunan, dia paling banyak berwarna biru juga. Seorang seniman bela diri manusia sebenarnya kurang lebih sama dengannya dalam hal kekuatan garis keturunan. Yang lebih terkutuk adalah kekuatan garis keturunan Ye Yuan masih meningkat. Warna Blood Soul Stone menjadi lebih gelap. Menjadi warna nila, ya Tuhan, itu benar-benar menjadi warna indigo. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat daripada 4 simbol penerus klan keluarga. Ini terlalu aneh, Blood Soul Stone itu tidak akan benar-benar rusak, kan? Seseorang berteriak kaget. Pasti Blood Soul Stone rusak, kalau tidak, bagaimana potensi seniman bela diri garis keturunan manusia bisa lebih besar dari 4 klan keluarga simbol? Melihatnya seperti ini, mungkin ada yang salah dengan kekuatan garis keturunan cahaya putih itu juga. Meskipun seniman bela diri garis keturunan manusia menyatu dengan garis keturunan ras setan, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari garis keturunan ras setan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah yang mereka gabungkan, kekuatan yang benar-benar dilepaskan juga sangat berkurang. Oleh karena itu, ketika mereka menguji garis keturunan, mereka umumnya tidak mencapai warna oranye. Performa garis keturunan Ye Yuan benar-benar melampaui akal sehat. Ini membuat mereka tidak punya pilihan selain ragu. Lebih jauh lagi, yang hadir adalah keempat simbol garis keturunan binatang suci klan keluarga. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa garis keturunan manusia bahkan lebih kuat dari mereka dari lubuk hati mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat garis keturunan Ye Yuan menerobos garis keturunan berwarna nila, banyak pertanyaan-pertanyaan bergabung dengan cepat. Namun, garis darah Stone tidak dapat mendengar suara mereka. Warnanya masih menjadi lebih gelap, dan berubah menjadi warna ungu dengan sangat cepat. Mengikuti Blood Soul Stone berubah warna menjadi ungu, suara-suara yang mempertanyakan itu juga secara bertahap berhenti. Tempat yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi. Warna Blood Soul Stone masih menjadi lebih gelap, secara bertahap berubah dari ungu menjadi hitam. Semua orang menahan napas dalam sehari. 2 garis keturunan berwarna hitam dari legenda benar-benar muncul, ini terlalu aneh. Aoji Ambo juga tertegun. Saudara Kun, Blood Soul Stone klan Harimau Putih Hemu tidak bermasalah kan, kata Aoji Ambo. Tatapan Rong Kun dipenuhi dengan keterkejutan. Mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, demi persidangan patriark muda hari ini, klan Harimau Putih kami bersiap dalam jangka waktu beberapa tahun. Bagaimana kita bisa membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Tapi, bagaimana mungkin seniman bela diri garis keturunan manusia membuat Blood Soul Stone menjadi hitam? Aoji Ambo berkata dengan heran. Ini, petik 2. Saat Rong Kun ragu-ragu, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Batu Blood Soul tiba-tiba mulai bergetar dengan keras, sementara warnanya juga menjadi semakin hitam. Pada akhirnya, itu benar-benar bersinar dari kegelapan. Gemetar Blood Soul Stone menjadi semakin intens. Ekspresi Rong Kun tiba-tiba berubah drastis. Dia berteriak, cepat minggir. Blood Soul Stone akan meledak. Suara Rong Kun belum memudar. Hanya untuk mendengar ledakan, Blood Soul Stone langsung meledak menjadi awan debu. Ye Yuan memindahkan lonceng Raja Surgawi ke samping dan berkata tanpa daya, benda ini sepertinya tidak cukup kuat, itu sebenarnya tidak bisa menahan garis keturunanku. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung terdiam. Long Jinhao terlihat sangat marah saat dia berkata, tidak mungkin entah Anda curang, atau Blood Soul Stone bermasalah. Anda, seorang seniman bela diri manusia, bagaimana mungkin Blood Soul Stone tidak dapat menahan garis keturunan Anda? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, kamu juga terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa saya menguji garis keturunan saya untuk Anda lihat? Apakah Anda percaya atau tidak adalah masalah Anda? Apa hubungannya dengan saya? Atau, apakah garis keturunanku kuat atau tidak? Apa urusanmu? Anda, Long Jinhao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan sebenarnya tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah. Ye Yuan tidak peduli apakah Blood Soul Stone memiliki masalah atau tidak, dia menguji garis keturunan hanyalah rasa ingin tahunya sendiri. Saat ini, hasil ini, dia masih cukup puas. Sepertinya leluhur suci Harimau Putih tidak mengarang omong kosong. Jiwa naga atavisme apapun ini tampaknya sangat kuat. Itu sebenarnya bahkan lebih kuat daripada fisik Harimau Putih sempurna dari cahaya putih. Hanya saja Ye Yuan tidak keberatan, tapi Long Jinhao tidak dapat menerima kenyataan ini. Long Jinhao masih muda dan bersemangat pada akhirnya. Potensi seniman bela diri garis keturunan manusia sebenarnya 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih kuat darinya. Dia benar-benar sangat cemburu. Ao Jianbo tidak berbicara sepanjang waktu. Tetapi pada saat ini,
dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Kun, sepertinya orang tua ini harus menarik kembali kata-kataku hari ini." Garis keturunan yang dimiliki anak laki-laki ini mungkin terkait dengan rahasia yang mengejutkan dari klan naga biruku. Orang tua ini harus membawanya kembali ke klan. Rongkun menghela nafas ketika mendengar itu dan berkata, "Begini, lelaki tua ini tidak akan hanya melihat dan diam saja, Saudara Jianbo, bukannya aku tidak memberimu wajah, tapi kedekatan Ye Yuan dan cahaya putih sudah seperti saudara. Bakat cahaya putih, Anda juga telah melihatnya. Jika Ye Yuan dibawa pergi oleh Hemu, Patriark muda klan Harimau Putihku mungkin tidak akan mau melepaskannya." Setelah menyaksikan kekuatan garis keturunan Ye Yuan, Rongkun tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi. Jika Rongkun memberi cahaya putih skor sempurna 10 dari 10 sebelum menguji garis keturunan, maka saat ini, dia pasti akan memberi cahaya putih 100 poin. Sikap sebelum dan sesudah tidak bisa disebutkan dalam kalimat yang sama sekali. Cahaya putih sudah istimewa seperti itu. Sekarang, Ye Yuan yang lebih mengerikan muncul, bagaimana mungkin Ao Jiambo tetap tenang? Jika keturunan Ye Yuan adalah dari klan naga, Ao Jiambo pasti akan memohon merangkak untuk mengundang Ye Yuan kembali ke klan. Tapi masalahnya, Ye Yuan adalah manusia, garis darah yang menentang surga muncul pada manusia. Jika mereka tidak mengetahui situasinya, klan naga biru tidak mungkin menjadi klan naga biru. Usus Rongkun sudah hijau karena penyesalan sekarang. Jika dia tahu sejak lama, dia tidak akan membiarkan Ye Yuan menguji garis keturunannya bahkan jika dia berselisih dengan Ao Jiambo. Ekspresi Ao Jianbo menjadi dingin, tetapi dia berkata, "Saudara Kun, hal-hal lain, aku harus memberimu muka. Tapi beratnya masalah ini, Anda juga sadar. Kecuali jika Anda membuat orang tua ini tetap tinggal hari ini, jika tidak, klan saya mungkin harus benar-benar melakukan pertempuran dengan klan Harimau Putih. Apakah Saudara Kun benar-benar ingin melihat hasil seperti itu?" Rongkun tahu bahwa Ao Jiambo tidak mengancamnya, tetapi menyatakan fakta. Jika dia tahu bahwa ada manusia memiliki garis darah harimau putih yang mengerikan yang berkeliaran di luar, dia pasti akan membawanya kembali dengan segala cara juga. Meskipun Rongkun telah mengalami banyak peristiwa besar sebelumnya, dia juga tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Dia hanya bisa berkata kepada Ye Yuan dengan susah payah, "Masalah ini, Ye Yuan, kenapa tidak kamu lari saja? Masalah Anda dapat lolos atau tidak, itu dipikir nanti. Masalah ini, orang tua ini benar-benar tidak bisa membantumu lagi." Berperang dengan klan naga biru, bukanlah apa yang bisa ditanggung oleh klan Harimau Putih. Tapi Ao Jianbo mencibir dengan dingin ketika dia mendengarnya dan berkata, "Hanya anak nakal alam tanpa fase. Jika lelaki tua ini tidak bisa menangkapnya, aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam ilahi." Rongkun meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika dia membocorkan kartu truf Ye Yuan saat ini, Ye Yuan pasti akan membenci klan Harimau Putih sampai mati. Dalam pekamugan Rongkun, jalan keluar terbaik Ye Yuan saat ini adalah mencari kelengahan Ao Jiambo dan menggunakan penggabungan langit dan bumi untuk melarikan diri. Pada saat itu, dia akan membantu Ye Yuan menunda sedikit. Dia yakin, klan naga biru seharusnya tidak melampiaskan kemarahan mereka pada klan Harimau Putih karena hal ini. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk melarikan diri, tetapi menatap Ao Jiambo dan berkata dengan senyum tipis, "Ao tua, seseorang ingin berbicara denganmu." Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dan membuka mulutnya untuk berkata, "Siapakah Ao Xinghan bagimu?" Ekspresi Ao Jianbo berubah, dan suaranya langsung menjadi dalam saat dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Untuk benar-benar mengetahui nama leluhur." Orang berjubah hitam ini secara alami adalah Long Teng. "Heh, aku tahu kamu adalah darah dari Ao Xinghan, keturunan anak tak berharga itu. Metode kultivasi ras naga Ye Yuan semuanya diajarkan olehku." Berhenti memiliki rencana pada dirinya, kembali dan beritahu patriarkmu, Ye Yuan akan menjadi patriark klan naga berikutnya. Tak lama lagi, aku akan membawa Ye Yuan dan kembali ke klan naga biru. Kata-kata Long Teng segera menyebabkan kegemparan di kerumunan. Patriark klan naga biru, statusnya sangat dihormati, dan juga keberadaan paling puncak dari seluruh alam ilahi. Pria berjubah hitam yang muncul entah dari mana ingin Ye Yuan menjadi patriark begitu dia membuka mulutnya. Ini hanyalah sebuah lelucon. Seorang manusia, bahkan jika garis keturunannya lebih kuat, bagaimana dia bisa menjadi patriark klan? Bukan hanya mereka, bahkan Ye Yuan sendiri juga tercengang saat mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi patriark klan naga sebelumnya. Kata-kata Long Teng terlalu tiba-tiba, membuatnya agak terkejut.
Wajah Ao Jiambo jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Sentimen yang terdengar tinggi dari diri Anda yang terhormat, menyembunyikan kebenaran masalah ini. Anda ingin mengklaim Patriark Azure Dragon Clan saya hanya dengan satu kata, agak terlalu arogan, bukan begitu?" Long Teng berkata dengan dingin, "Sombong, bukan, Anda adalah keturunan Ao Xinghan. Keahlian Anda seharusnya adalah seni naga langit yang banggakan, serang aku dengan kekuatan penuh dan cobalah. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuannya yang Anda warisi." Ekspresi Ao Jiambo mau tidak mau berubah saat mendengar itu. Pihak lain benar-benar menyatakan teknik bela diri terkuatnya dengan mudah. Sepertinya orang berjubah hitam ini tahu tentang masalah klan naga seperti telapak tangannya. Tapi Ao Jiambo juga seorang ahli terkemuka di wilayah iblis, bagaimana mungkin dia takut mundur dengan kalimat dari Long Teng? Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong." Ao Jianbo mendengus dingin. Tekanan naga yang kuat tiba-tiba meletus. Hanya untuk melihat telapak tangannya menyatu, gelombang yang menakutkan langsung terpancar. Raungan naga yang mengejutkan ditransmisikan, gelombang esensi iblis yang tidak berwujud dan menakutkan langsung menyatu. Saat ini, kedua orang itu sudah terbang sangat jauh, tapi dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, yang lain juga merasakan jantung mereka berdebar tanpa henti. Ini adalah kekuatan Raja Ilahi kelas 1. Terlalu menakutkan. Ao Jianbo memang layak menjadi jenius dari klan Naga Biru. Beberapa lusin tahun tidak terlihat, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Orang berjubah hitam itu sama sekali tidak memiliki gelombang yang sangat kuat padanya. Apakah dia benar-benar percaya diri untuk bisa mengalahkan Ao Jianbo? Rong Kun berkata dengan agak cemas. Saat itu, domain Raja Ilahi Ao Jiambo dirilis sepenuhnya. Dia berteriak dengan dingin, seni naga surgawi yang bangga, menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit. Tidak ada gelombang energi esensi mencolok, apa yang ada hanyalah kekuatan destruktif yang kuat sampai membuat orang merasa sesak napas. Long Teng hanya berdiri dengan tangan di belakang, menghadapi serangan Raja Ilahi tingkat pertama, dia hanya mengulurkan telapak tangan dengan ringan. Dalam sekejap, domain Raja Ilahi hancur, seni naga langit yang bangga langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu sebenarnya tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan. Dibandingkan dengan Ao Xinghan, kamu terlalu lemah. Klan Naga Biru memang semakin buruk di setiap generasi. Long Teng menghela nafas panjang. Ekspresi Ao Jiambo sangat jelek, pukulan kekuatan penuhnya benar-benar dipatahkan oleh Long Teng dengan begitu mudah. Menghadapi ejekan Long Teng, dia hanya bisa diam dengan patuh. Siapa di dunia ini yang mulia? Mengapa Anda memahami teknik bela diri ras naga saya yang begitu akrab seperti telapak tangan Anda? Ao Jiambo berkata dengan suara serius. Ao Jiambo tahu bahwa dia tidak kehilangan kekuatan, tetapi kehilangan pemahaman tentang teknik bela diri ras naga. Pemahaman Long Teng tentang seni naga langit yang bangga adalah berkali-kali lipat lebih dalam darinya. Sesepuh klan naga ini, bagaimana dia bisa punya alasan untuk tidak dikalahkan? Seni naga langit bangga Ao Xinghan diajarkan olehku. Kamu pikir aku ini siapa? Long Teng berkata dengan dingin. Ekspresi Ao Jiambo berubah, dan dia berkata dengan heran, kamu senior klan nagaku, aku ingin tahu siapa nama senior itu. 50.000 tahun telah berlalu sejak zaman Long Teng hingga sekarang, banyak hal yang sudah lama dilupakan. Siapa yang mengajar Ao Xinghan? Selain Ao Qian, seseorang di zaman itu, tidak ada yang lebih tahu selain itu. Siapa aku? Kamu tidak perlu peduli. Ingat, Ye Yuan akan pergi ke klan Naga Biru, tetapi ketika dia pergi, terserah dia untuk memutuskan, dan bukan kamu. Yakinlah, Ye Yuan lebih cocok menjadi patriark berikutnya daripada salah satu anggota klan kamu. Sekarang, enyahlah sejauh yang kau bisa untukku. Long Teng berkata dengan suara serius. Ekspresi Ao Jiambo sangat jelek, pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul ini terlalu menakutkan. Di depannya, kekuatan yang dia keluarkan kurang dari 10%, itu pun dia masih dikalahkan. Meski sangat enggan, Ao Jiambo tetap patuh dan berkata, baik, senior. Kata-kata ini, Jiambo akan membawanya ke patriark. Menyaksikan kekuatan Long Teng, semua orang sangat terkejut dan menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat Ye Yuan. Tidak heran jika Ye Yuan bisa mencapai gelombang naga ke peringkat roh, ternyata dia memiliki ahli ras naga yang memberikan bimbingan di belakangnya. Tapi mereka semua tahu bahwa untuk Ye Yuan dapat menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh pada usia ini, dia benar-benar jenius di antara para jenius. Jangan lihat betapa Long Jinhao tampak muda, dia sebenarnya sudah berusia beberapa ratus tahun.
dia telah menghabiskan beberapa ratus tahun untuk melatih gelombang naga ke peringkat surga. Tapi usia Ye Yuan ditempatkan di sini, berkultivasi ke peringkat roh terlalu mengerikan. Long Teng kembali, Ye Yuan sangat gembira saat dia berkata, "Senior, kamu sudah pulih sepenuhnya." Long Teng berkata sambil tersenyum, "Hahaha, semua ini berkatmu." Periode waktu sebelumnya, Long Teng telah berada dalam keadaan pengasingan tertutup sepanjang waktu. Meninggalkan pengasingan kali ini, dia meminjam kekuatan batu suci Skanda, dan akhirnya pulih sepenuhnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa senior masih bersikap sopan padaku? Hanya saja, Anda mengatakan untuk menjadikan saya patria klan naga, itu lelucon kan?" Long Teng berkata, "Tentu saja itu bukan lelucon, sepertinya pertemuanku denganmu sudah lama ditabiskan oleh surga. Benar-benar tidak menyangka bahwa di tahun-tahun sisa lelaki tua ini, aku benar-benar dapat menemukan kekuatan garis keturunan seperti milikmu." Long Teng mengatakannya dengan terselubung. Ye Yuan tahu bahwa dia mengacu pada masalah jiwa naga atavismenya. "Semua tamu yang terhormat, klan Harimau Putih telah menyiapkan kamar tamu untuk semua orang. Semua orang sebaiknya kembali dan istirahat dulu." Rong Kun melihat bahwa Pemkamugan itu canggung dan keluar untuk memuluskan semuanya pada saat yang tepat. Ao Ji Ambo mendengus dingin dan berkata, "Maaf, Saudara Kun, masalah ini sangat penting, orang tua ini harus bergegas kembali ke klan. Upacara penobatan besok, saya khawatir saya tidak bisa hadir lagi. Aku akan pergi dari sini." Rong Kun tahu bahwa Ao Ji Ambo tidak bisa duduk diam dan juga tidak akan memintanya untuk tetap tinggal. Dia hanya menangkupkan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, Saudara Ji Ambo hati-hati." Ao Ji Ambo juga membalas salam dan membawa Long Jin Hao dan yang lainnya, dan akan pergi. Sekelompok orang baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, terjadi perubahan yang tidak normal. Di atas seluruh langit klan Harimau Putih tiba-tiba menjadi bentangan warna darah, seolah-olah seluruh bentangan langit sedang terbakar oleh api. Langit tiba-tiba meletus dengan semburan cahaya darah yang besar, memancarkan serangkaian suara ledakan yang intens. Ao Ji Ambo yang baru saja terbang tidak jauh tiba-tiba mengalami pukulan dan benar-benar langsung jatuh. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah drastis dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Cahaya darah melonjak ke langit, seolah-olah itu adalah penutup besar, menyelimuti seluruh wilayah totem klan Harimau Putih sekaligus. Penutup cahaya darah datang sangat tiba-tiba, semua orang benar-benar lengah, tapi gelombang yang keluar dari lapisan besar itu membuat Raja Ilahi kelas 1, termasuk Rong Kun, semua merasakan jantung mereka berdebar. Seseorang sekuat Ao Ji Ambo, yang terkena cahaya darah ini, hidup dan matinya sebenarnya juga tidak diketahui. Siapa ini, untuk benar-benar meletakkan arai besar yang menakutkan di klan Harimau Putih kita, dan kita, sebenarnya tidak punya petunjuk sedikit pun. Ekspresi Rong Kun sangat muram. Ini adalah wilayah klan Harimau Putih. Orang luar menyusup ke sini dan meletakkan arai besar yang menakutkan tanpa diketahui. Dan kepala tetua ini, sebenarnya tidak memiliki petunjuk sama sekali. Situasi seperti ini, membuat orang merasa ketakutan. Selain itu, mereka sama sekali tidak tahu siapa pihak lain itu dan tujuan apa yang mereka miliki. Ini adalah formasi pembantaian suci Void Universal, sebuah formasi Dao Ilahi. Setelah formasi ini diletakkan, memusnahkan pembangkit tenaga alam ilahi bukanlah masalah, meskipun formasi arai ini tidak mencapai peringkat ilahi. Berurusan dengan para ahli alam Raja Ilahi sudah cukup merepotkan. Ye Yuan mengenali Grand Arai dan berkata dengan suara muram. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang menghirup udara dingin. Formasi Arai Divine Dao, ini adalah istilah yang membuat orang ketakutan saat melihatnya. Tepat pada saat ini, satu demi satu siluet samar-samar muncul di atas deretan besar. Semuanya sudah hadir. 4 klan keluarga simbol berkumpul di klan Harimau Putih. Itu benar-benar menarik. Pemimpin aula kami telah mendengar begitu banyak tentang ketenaran 4 simbol klan keluarga dan ingin mengundang berbagai tetua untuk mengobrol. Saya ingin tahu apakah semua orang akan menyerah tanpa perlawanan, atau harus kami gunakan formasi ini untuk melumpuhkan semua orang. Seorang ahli yang mengenakan pakaian biru muda perlahan berjalan keluar, menggunakan nada mengejek untuk mengkamuk rendah pusat kekuatan klan keluarga simbol. Aura pada orang ini sangat kuat, dia sebenarnya adalah Raja Ilahi tingkat pertama juga. Rong Kun mendengus dingin dan berkata, "Siapa dirimu yang terhormat, memperlihatkan ekormu tetapi menyembunyikan wajahmu? Apa itu yang dianggapnya kemampuan?" "Hahaha, siapa aku?" Kepala tetua Rong Kun tidak perlu tahu. Pemimpin aula saya ingin melakukan sesuatu yang besar dan membutuhkan kerjasama semua tetua.
Bagus, semua orang berkumpul bersama hari ini, menyelamatkan kami dari kesulitan untuk mengundang satu persatu. Raja Ilahi berpakaian biru itu berkata dengan senyum tipis. Ekspresi Rong Kun sangat suram ketika dia berkata dengan mendengus dingin, orang tua ini hanya ingin tahu, bagaimana dirimu yang terhormat menyelinap ke wilayah totem dan meletakkan formasi sebesar itu. Ahli alam ilahi berpakaian biru tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya memberitahu kepala tetua juga, bagaimanapun juga, setelah hari ini, klan Harimau Putih akan dihapus namanya dari daftar alam ilahi. Berhati-hatilah saat Raja Ilahi berpakaian biru sedang berbicara, suara ledakan yang mengerikan bergema, di mana klan Api Merah berada praktis diratakan ke tanah datar. Banyak anggota klan Crimson Flame yang benar-benar langsung dilenyapkan oleh serangan ini. Semua orang terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini, melihat satu-satunya anggota klan yang masih berdiri di klan Api Merah dengan tidak percaya. Itu adalah Rong Ning, 10.000 kaki jauhnya, ekspresi Rong Yin sangat buruk, tubuhnya sudah lama bermandikan keringat. Ye Yuan, terima kasih telah menyelamatkanku, Rong Yin berkata datar. Ye Yuan mengabaikannya, tatapannya menatap lekat-lekat pada Raja Ilahi berpakaian biru di langit. Tindakan Ye Yuan juga membangkitkan perhatian Raja Ilahi berpakaian biru. Ini sebenarnya kesatuan manusia surga, tidak disangka bahwa saya sebenarnya masih bisa bertemu dengan seorang jenius dalam perjalanan ini. Wah, kursi ini akan memberimu jalan keluar, bergabunglah dengan kami. Bagaimana dengan itu? Raja Ilahi berpakaian biru berkata dengan sangat tertarik. Ye Yuan tidak menjawab. Raja Ilahi berpakaian biru dan matanya masih terpaku padanya. Seluruh tubuhnya benar-benar mulai gemetar. Sementara di bawah, semua anggota klan Harimau Putih terkejut dan marah secara tidak normal. Rong Ning, apa yang sedang kamu lakukan? Rong Yin melihat bahwa Ye Yuan mengabaikan ucapan terima kasihnya dan malah memelototi Rong Ning, dan menanyainya. Rong Ning tersenyum tipis dan berkata, melakukan apa? Apakah Anda melihat semuanya? Bukankah kepala tetua bertanya bagaimana mereka menyusup ke wilayah totem? Aku memberitahu kalian jawabannya. Meskipun Rong Yin adalah patria klan, pikirannya masih belum memikirkan masalah sampai sejauh ini. Peristiwa tak terduga yang datang secara tak terduga mengejutkan semua orang. Kamu, apa maksudmu? Rong Yin merasa ini adalah hari pertamanya mengenal Rong Ning. Meskipun Rong Ning tidak bisa dibandingkan dengan Rong Xin, dia juga dirawat olehnya seorang diri. Apa arti lain yang bisa ada? Dia memberitahumu bahwa dia menjual seluruh klan Harimau Putih. Orang ini adalah pengkhianat. Rong Ning, klan Harimau Putihku telah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana Anda bisa melakukan hal semacam ini yang mengkhianati guru dan leluhurmu? Bai Jue berkata dengan suara serius. Rong Ning tertawa dan berkata, memperlakukan saya dengan baik. Sejak lahir, saya telah hidup di bawah bayang-bayang Rong Xin. Dengan adanya Rong Xin dan Wu Mo, selamanya mustahil untuk menjadi patriark klan Harimau Putih. Di klan Macan Putih, aku, Rong Ning, tidak akan pernah datang hari di mana aku bisa untuk mengangkat kepalaku. Dan Anda melihat saya sekarang, saya memiliki kekuatan yang kuat. Selama saya mau, saya bahkan bisa membunuh Rong Yin. Bisakah semua ini diberikan klan Harimau Putih kepadaku? Rong Nine tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai hati semua orang merinding. Semua orang sangat terkejut. Selama ini, Rong Ning sebenarnya menyembunyikan kekuatannya demi hari ini. Kekuatan yang dia keluarkan barusan benar-benar mencapai alam Raja Ilahi. Dengan berkomplot bersama Rong Ning, maka orang-orang misterius ini dapat menyeret klan Harimau Putih secara diam-diam, dan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Rong Ning seolah-olah dia menjadi gila, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, sekarang, cahaya putih pun muncul entah dari mana. Bukankah kesempatanku menjadi lebih sedikit? Apakah menurut Anda berdasarkan Rong Zhe dan Bai Su, kedua orang bodoh itu, mereka dapat menghubungi Lingnine Hills? Awalnya, saya berencana menunggu cahaya putih dicabut kualifikasinya, lalu mencari kesempatan untuk mengungkap kedua orang bodoh itu, tidak menyangka bahwa anak nakal dari luar benar-benar mengungkapkannya terlebih dahulu dan benar-benar mengacaukan rencanaku dari awal. Jika bukan karena Ye Yuan, rencanaku akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Saya juga bisa menjadi patriark muda dengan baik dan benar. Jangan salahkan aku, tapi salahkan saja mereka. Kata-kata Rong Ning membuat semua anggota klan Harimau Putih menggigil tanpa kedinginan. Mereka tidak menyangka bahwa rencana Rong Ning ini sebenarnya sangat dalam. Meminjam tangan Rong Zhe dan Bai Su untuk melenyapkan cahaya putih terlebih dahulu, lalu meledakkan masalah ini dan menghabisi Rong Xin. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti masih punya cara lain untuk menghadapi Wu Mo di belakang. Orang ini benar-benar mengatur permainan catur yang mengejutkan di klan Macan Putih.
sementara dia bersembunyi di balik layar dan memanipulasi semua orang. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Ye Yuan, dia mungkin sudah menjadi patriark muda dengan sendirinya, kemudian memimpin klan Harimau Putih menuju jurang maut kan. Karakter minor yang namanya tidak diketahui sebenarnya berencana untuk menghabisi semua penerus masa depan klan, kemudian menjadi patriark muda sendiri. Kedalaman rencana orang ini, hanya dengan memikirkannya membuat orang merasa takut. Jika bukan karena dia mengatakannya sendiri, kemungkinan besar mereka akan tetap tidak tahu apa-apa. Dia menjual semua orang, dan mereka masih membantu Rong Ning menghitung uangnya. Nak, apakah kamu sudah berpikir jernih? Kesabaran kursi ini ada batasnya. Raja berparas biru tidak tertarik dengan masalah klan Harimau Putih. Ye Yuan jelas bisa lebih membangkitkan minatnya. Kakak Yuan, ada apa? Mungkinkah Anda kenal orang-orang ini? Li Er sudah tiba di sampingnya entah sejak kapan, dengan ringan menggenggam tangannya, dan bertanya. Li Er sangat sensitif terhadap emosi Ye Yuan. Dia belum pernah melihat Ye Yuan dengan ekspresi ini sebelumnya. Ini sama sekali bukan karena dia takut, maka kemungkinan terbesar adalah dia mengenal orang-orang ini. Merasakan suhu telapak tangan Li Er, Ye Yuan merasakan hatinya yang sedingin es perlahan mencair. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Li Er dengan senyum ringan, "Aku baik-baik saja, masalah hari ini mungkin belum bisa diselesaikan. Sebentar lagi, kamu bersembunyi di dalam pagoda surga luas. Tanpa izin saya, kamu benar-benar tidak boleh keluar." Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan ringan, Li Er masih merasakan beban dan kekhawatiran. Sekelompok orang ini mungkin tidak sesederhana itu. Meskipun kekuatan Li Er lumayan, menghadapi semua pembangkit tenaga Raja Ilahi dengan jenis yang sama, dia masih terlalu lemah, tinggal di luar hanya akan menambah kekacauan. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya dengan patuh dan berkata, Li Er akan mendengarkan kakak Yuan. Selesai menginstruksikan Li Er, tatapan Ye Yuan memulihkan ketenangannya sekali lagi. Dia melompat ke langit dan menghadap Raja Ilahi berpakaian biru dari kejauhan. Ji Bingyun, kapan kamu menjadi sangat misterius, ingin merekrutku? Kamu belum memiliki kualifikasi ini. Ye Yuan menatap Raja Ilahi berpakaian biru dan berkata dengan dingin. Raja Ilahi berpakaian biru awalnya memiliki tampilan yang tenang, tapi satu kalimat Ye Yuan akhirnya membuat ekspresinya berubah. Nak, kamu benar-benar tahu kursi ini, Ji Bingyun berkata dengan sungguh-sungguh. Heh, di masa lalu, Balai Pengobatan Raja Memkamuk ke bawah dengan arogan ke dunia dan menjelajahi 9 langit dan 10 negeri tanpa halangan. Tidak pernah ada bisnis yang mencurigakan saat melakukan sesuatu. Tak disangka 20 tahun berlalu, kalian semua benar-benar menjadi segerombolan tikus pengecut. Ji Bingyun, kamu sudah menjadi budak. Ye Yuan berkata dengan sangat tajam. Kelompok orang-orang ini tidak lain berasal dari Tanah Suci Super Alam Ilahi, Balai Pengobatan Raja. Meskipun orang-orang ini menyamar, Ye Yuan terlalu akrab dengan mereka. Terutama Ji Bingyun, dia adalah salah satu dari 9 putra angkat Ji Zhengyang. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, Ye Yuan juga akan mengenalinya. Dari saat dia melihat Ji Bingyun, dia mengenalinya. Sudah 20 tahun, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan begitu dekat dengan orang-orang Balai Pengobatan Raja, bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Selama 20 tahun ini, Ye Yuan telah berfantasi tentang adegan pertemuan dengan orang-orang Balai Pengobatan Raja sebelumnya berkali-kali, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan cara seperti itu. Wajah Ji Bingyun jatuh, dan dia berkata, "Siapa kamu?" Kata Ye Yuan dengan tatapan santai, "Siapa aku? Kamu tidak perlu peduli." Di mana Ji Changlan, line up yang sangat besar hari ini, tidak mungkin dia tidak datangkan. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah drastis. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti seluruh orang di dalamnya. Pada saat ini, tenggorokan Ye Yuan seolah-olah dicengkeram oleh seseorang. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Aura ini terlalu kuat, membuat orang tidak dapat menimbulkan sedikit pun keinginan untuk melawan sama sekali. Siluet hitam perlahan muncul di udara. Dia jelas berdiri di sana, tapi sepertinya dia tidak ada sama sekali. Melihat sosok ini, seluruh tubuh Ye Yuan tanpa sadar bergidik. Tatapannya tidak bisa lagi berpaling. Adik junior, lama tidak bertemu. Sosok hitam itu tampak seperti seorang teman lama, menyapa Ye Yuan. Adik junior. Ji Bingyun bingung dengan bentuk panggilan ini dan memkamuk ke arah Ye Yuan dengan tak percaya. Untuk dapat disapa oleh Ji Changlan seperti ini, hanya ada satu orang. Orang ini adalah
Ji Qingyun, Ji Bingyun mengukuri Ye Yuan untuk waktu yang lama dan sama sekali tidak dapat menemukan jejak Ji Qingyun di dekatnya. Tunggu sebentar, kebencian mengerikan di mata Ye Yuan saat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak heran bahkan dengan penyamarannya, Ye Yuan mengenalinya sekilas. Ji, Chang, Lan, tiga kata ini, Ye Yuan praktis meremasnya dari celah di antara giginya. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Yuan kehilangan ketenangan seperti itu. Orang ini di depan matanya sebenarnya adalah mantan kakak laki-laki Ye Yuan, master saat ini dari Balai Pengobatan Raja, Ji Changlan. Perseteruan darah Ye Yuan justru berasal dari pria ini. Semua kesulitannya dalam hidup ini adalah mengalahkan pria di depan mereka ini. Namun, Ye Yuan yang sekarang belum sepenuhnya tumbuh, bagaimana mungkin alam tanpa fase Ye Yuan menjadi tandingan orang ini? Kecemasan Yue Mengli mencapai puncaknya di dalam. Dia tidak pernah merasa bahwa dia sangat tidak berguna sebelumnya dan juga tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Wajah ramah, senyum tipis tergantung di wajah. Dia tampak seperti anak laki-laki biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengira pria ini akan melakukan sesuatu seperti membunuh gurunya dan membunuh adik laki-lakinya. Tapi dia telah melakukannya. Masalah ini pernah menyebabkan kegemparan di alam ilahi selama beberapa waktu. Iya. Benar-benar tidak menyangka setelah selang waktu 20 tahun, adik muda kita benar-benar kembali. Sayang sekali, kamu masih sangat lemah. Senyum masih menggantung di wajah Ji Changlan, tapi ancaman terhadap Ye Yuan ditunjukkan secara keseluruhan. Senyum Ji Changlan sangat melukai Yue Mengli dan cahaya putih. Mereka berharap bisa berlari maju dan memotong Ji Changlan menjadi beberapa bagian. Tapi kekuatan Ji Changlan, bahkan jika mereka belum bergerak, mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan pasangan yang seimbang. Ji Changlan mampu menjadi penguasa tanah suci super, kekuatannya tak terduga. Sebaliknya Ye Yuan, dia tiba-tiba menjadi tenang di bawah ancaman Ji Changlan. Setelah 20 tahun, kekuatan Ji Changlan sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Ji Changlan saat ini memberi Ye Yuan perasaan sedalam lautan. Sepertinya dia mencapai alam mistik kekosongan bukanlah rumor yang tidak berdasar. Apa yang disebut alam mistik kekosongan mengacu pada level batas 10 Raja Ilahi Agung secara khusus. Ruang lingkup alam Raja Ilahi adalah Raja Ilahi biasa, Raja Ilahi tingkat pertama, serta Raja Puncak Ilahi. Perbedaan dalam ranah ini dilakukan sesuai dengan tingkat niat sejati tertinggi yang dipahami oleh seorang seniman bela diri. 100.000 tahun telah berlalu sejak Dao Ilahi menyusut menjadi nol. Orang tidak dapat menerobos ke alam dewa dari awal sampai akhir. Seperti kata pepatah, kemiskinan memunculkan keinginan untuk berubah. Seniman bela diri menempatkan lebih banyak energi untuk memahami Dao Surgawi. Segudang Dao Agung, bahkan pembangkit tenaga alam dewa tidak berani mengatakan bahwa mereka juga memahami hukum Dao Agung. Raja Ilahi tidak dapat menembus ke alam dewa, tetapi tidak menghalangi mereka untuk memahami Dao Surgawi. Ketika Dao Surgawi yang mereka pahami mencapai tingkat tertentu, itu akan berubah dari transformasi kuantitatif menjadi transformasi kualitatif dan mencapai alam misterius dan sulit dipahami. Orang-orang menyebutnya alam mistik kekosongan. Alam mistik kekosongan masih merupakan alam Raja Ilahi, namun juga melampaui alam Raja Ilahi. Ranah ini sangat misterius, sulit untuk menyimpulkannya dalam satu kata. Tapi pembangkit tenaga alam mistik kekosongan sudah cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga Raja Ilahi Puncak. Ini adalah alasan mengapa powerhouse di tingkat 10 Raja Ilahi Agung begitu menakutkan di alam ilahi. Saat itu, ketika Balai Pengobatan Raja mengalami pergolakan yang drastis, Ji Changlan sudah menjadi Raja Ilahi Puncak. Sekarang, melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam mistik kekosongan juga bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Ye Yuan tahu bahwa bakat Ji Changlan dalam seni bela diri memang sangat mengejutkan. Iya, aku kembali, saya sudah menunggu 20 tahun untuk hari ini, Ye Yuan berkata dengan dingin. Mengenai transformasi Ye Yuan, Ji Changlan sedikit terkejut. Dalam ingatannya, temperamen Ye Yuan tidak pernah begitu stabil. Tapi menghadapi hutang darah yang sangat besar, Ye Yuan benar-benar mengendalikan amarahnya dalam sekejap. Tapi itu juga hanya sedikit terkejut. Ji Changlan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Seorang adik laki-laki alam tanpa fase, seberapa besar gelombang yang bisa dia bangkitkan? 20 tahun tidak bertemu. Transformasi adik junior benar-benar besar, tapi kita terlalu mengenal satu sama lain, bukan begitu? Bahkan jika kamu mengubah tubuh, aku juga mengenalimu dalam sekejap, Ji Changlan berkata dengan senyum tipis seolah sedang terlibat dalam obrolan ringan.
Tapi percakapan kedua orang itu menyebabkan gelombang besar melonjak di bawah. Adik junior Ji Changlan, bukankah itu puncak kaisar alkimia? Ji Qingyun, dia sebenarnya tidak mati. Itukah Qingyun Zi yang merupakan harapan terakhir untuk mencapai dewa alkimia? Dia benar-benar merebut kepemilikan untuk bangkit kembali, dan kembali ke alam ilahi. Kekuatan Ye Yuan ini agak menakutkan. Bahkan Long Jinhao tidak cocok, jika Anda memberinya waktu, dia mungkin benar-benar menjadi musuh yang kuat bagi Ji Changlan, tapi sayang sekali. Ketenaran Qingyun Zi terlalu bergema di alam ilahi, bahkan di wilayah iblis, itu hampir diketahui semua orang juga. Kecelakaan Balai Pengobatan Raja bukanlah suatu rahasia. Pembangkit tenaga alam ilahi semuanya mengetahui, hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa Qingyun Zi di masa lalu benar-benar menjadi Ye Yuan, dan melakukan komebak. Kamu muncul di sini hari ini, bahkan kamu tidak mengenaliku, pertempuran di antara kita juga tidak bisa dihindari, Ye Yuan juga berkata dengan dingin. Dalam pekamugan orang lain, Ye Yuan mati-matian mengangkat wajahnya. Tapi bagi Ye Yuan, di depan Ji Changlan, dia tidak punya alasan apapun untuk mundur. Ji Changlan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kemarahan adik junior, aku secara alami sadar. Namun, saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan saya, karena kamu muncul di sini, orang tua itu seharusnya memberikan kanon jiwa obat dewa kepadamu kan?" Saat itu, saya mengeluarkan upaya yang luar biasa, untuk kanon jiwa obat dewa. Tidak kusangka orang tua itu lebih memilih mati daripada bersedia memberikannya kepadaku. Tak pernah menyangka 20 tahun berlalu, surga benar-benar mengantarkanmu ke hadapanku untuk kedua kalinya. Kamu benar-benar tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana, adik junior, tidak kembali ke Balai Pengobatan Raja selama 20 tahun? Saya pikir kamu juga sangat merindukannya kan? Maukah kamu melakukan perjalanan kembali denganku? Ye Yuan mengamuk Ji Changlan dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, "Balai Pengobatan Raja, tentu saja aku harus kembali. Tapi sebelum itu, saya harus membereskan rumah tangga dulu." Ji Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Sepertinya adik kecil menolak bersulang. Lupakan saja, Bing Yun, sejak adik muda kembali, undang dia pulang." Ekspresi Ji Bing Yun berubah, dan dia benar-benar ragu sejenak dan tidak bergerak. Ji Changlan berkata dengan senyum tipis, "Bing Yun, mungkinkah kamu ingin berbicara tentang masa lalu dengan adik muda juga?" Ji Bing Yun bergidik dan buru-buru berkata, "Baik, kakak sulung." Selesai berbicara, Ji Bing Yun memperluas akal ilahinya, langsung mengunci Ye Yuan, dan mengetuk ke arah Ye Yuan dengan satu jari. Ji Bing Yun saat ini adalah Raja Ilahi Puncak, melepaskan serangan, momentumnya sangat mengejutkan, sementara Ye Yuan hanyalah tingkat kelima alam tanpa fase. Itu saja, tepat pada saat ini, aura yang sangat menakutkan membumbung ke langit dari dalam wilayah Harimau Putih, dan menghantam tepat ke arah Ji Bing Yun. Seberkas cahaya darah melintas dan bertabrakan dengan serangan ini. Tapi serangan ini terlalu ganas dan menghempaskan Ji Bing Yun ke udara. Mengenai serangan ini, Ji Changlan sama sekali tidak terkejut, sebaliknya, dia mengalihkan pekamugannya ke dalam wilayah Harimau Putih. "Patriark Rong Xiao, akhirnya mau keluar," Ji Changlan berkata dengan tenang. Ada riak di ruang itu, seorang lansia berpakaian putih muncul di depan semua orang. Melihat pria tua berpakaian putih ini, anggota klan Macan Putih sangat bersemangat. "Patriark Rong Xiao, orang ini adalah Patriark klan Harimau Putih saat ini, Rong Xiao." Bencana besar yang datang tiba-tiba, tetapi tidak ada emosi di wajah Rong Xiao. Dia hanya menatap Ji Changlan dan berkata dengan dingin, "Klan Harimau Putihku tidak melanggar urusan Balai Pengobatan Raja. Untuk apa tindakan diri Anda yang terhormat hari ini?" Ji Changlan berkata sambil tersenyum, "Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menimbulkan keserakahan orang lain. Saya tentu saja tidak ingin menjadi musuh dengan kekuatan besar seperti Patriark Rong Xiao. Sayang sekali saya harus melakukan sesuatu yang penting dan hanya bisa menawarkan kesempatan. Apakah Patriark Rong Xiao pergi sendiri, atau apakah Anda ingin membuat Ji ini mengambil tindakan?" Rong Xiao berkata dengan dingin, "Formasi universal kekosongan ini, kamu yang terhormat benar-benar bermain dengan tangan besar, tapi klan Harimau Putih saya telah berdiri tegak di alam ilahi selama ratusan juta tahun, bagaimana kami bisa begitu mudah diremas?" Setelah suara Rong Xiao memudar, di dalam wilayah Harimau Putih tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. 7 pilar cahaya memancarkan ke langit, memancarkan sesuatu yang mengejutkan. Di puncak pilar cahaya, 7 titik memadat dan terbentuk satu demi satu, membentuk diagram formasi masif. Di atas formasi diagram,
hantu harimau putih secara bertahap muncul. Satu raungan benar-benar membuat formasi bergetar tanpa henti. Dua formasi arai peringkat ilahi yang perkasa bertabrakan, situasi di mana mereka berdiri satu sama lain sebagai sederajat benar-benar muncul. Anggota klan di bawah semuanya tampak bersemangat. Fondasi klan harimau putih bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa faksi kecil. Tapi melihat adegan ini, Ji Changlan sama sekali tidak khawatir. Dia berkata dengan senyum tipis, "Grand Arai penjaga harimau putih, hahaha. Ji ini sudah lama mengagumi formasi ini, melihatnya hari ini, memang sesuai dengan reputasinya, bahkan formasi pembantaianku tidak dapat melakukan apapun juga." Tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Cepat tarik kembali arai besar." Dia memancing kalian semua untuk mengaktifkan arai besar penjaga roh 7 konstelasi harimau putih. Tujuan sebenarnya adalah roh harimau putih. Suara Ye Yuan belum juga menghadap saat angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Sebuah lubang hitam besar benar-benar muncul. Pusaran besar bergejolak sampai langit dan bumi berubah warna karenanya. Dengan ini, perubahan wajah akhirnya muncul di wajah Rong Xiao. Artefak ilahi labu pengunci roh yang menjarakan. "Ji Changlan, kamu tercela." Ekspresi Rong Xiao berubah drastis, melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba terjadi dengan tak percaya. Hanya untuk melihat bahwa di atas langit, sebuah artefak besar berbentuk labu menyembul dari lubang hitam itu. Labu besar itu tiba-tiba memancarkan seberkas sinar berwarna hijau. Itu sebenarnya langsung menutupi roh harimau putih yang saat ini mengaum tanpa henti. Roh harimau putih ini berbeda dengan roh leluhur suci yang ditemui Ye Yuan sebelumnya. Roh leluhur suci dipanggil oleh penjaga makam dengan kekuatan garis keturunan khusus. Itu adalah leluhur suci yang mengalir dalam darah klan macan putih. Karena itu, ia memiliki kecerdasan. Sementara roh harimau putih di depan mata mereka adalah binatang roh totem klan macan putih. Menjaga klan macan putih, disitulah kepercayaan klan harimau putih berada. Tentu saja, di era sekarang ini, kekuatan roh macan putih sudah kurang dari 1/10.000 dari masa jayanya. Begitu roh harimau putih ditangkap, itu setara dengan memutuskan fondasi dan di mana takdir klan macan putih berada. Menyisakan kekuatan anggota klan harimau putih menjadi sangat terbatas. Bahkan jika Ji Changlan tidak berurusan dengan klan harimau putih, cepat atau lambat mereka akan menurun, bahkan punah. Ji Changlan meletakkan formasi pembantaian Dewa Kekosongan Universal ini sepenuhnya untuk memaksa keluar arai besar penjaga roh 7 konstelasi harimau putih, lalu menangkap roh harimau putih ini dengan labu pengunci roh penjara surga itu. Motifnya benar-benar sangat jahat. Roh harimau putih itu diselimuti oleh pancaran cahaya labu pengunci roh penjara surga dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, secara naluriah ia ingin menolak penangkapan artefak ilahi itu. Tapi, labu pengunci roh penjara surga itu jelas bukan artefak ilahi biasa. Tidak peduli bagaimana roh harimau putih itu berjuang, ia juga tidak dapat melepaskan diri dari belenggu. Di bawah tatapan semua orang, tubuh roh macan putih benar-benar perlahan naik ke udara dan terbang menuju bukaan mulut labu. Melihat Pemkamugan ini, semua orang menarik napas dingin, terutama anggota klan harimau putih. Masing-masing dari mereka cemas sampai mereka hampir muntah darah. Seorang tetua alam Raja Ilahi akhirnya tidak tahan dan menembak ke langit, terbang ke arah labu pengunci roh penjara surga itu. Ingin menangkap roh harimau putih totem saya, sama sekali tidak mungkin. Penatua itu meraung dan mencapai langit dalam sekejap mata. Ketika Rong Xiao melihat Pemkamugan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah secara drastis, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. "Wu Ning, cepat kembali," Rong Xiao berkata dengan tegas. Kelompok Ji Changlan tidak berniat berhenti sama sekali, mereka hanya melihat Pemkamugan ini dengan tenang. Wu Ning tidak berniat menyerah sama sekali, dia menggunakan serangan paling kuat dalam hidupnya dan membantingnya ke arah labu pengunci roh penjara surga. Saat itu, cahaya hantu dipancarkan dari dalam labu pengunci roh penjara surga, langsung memadamkan serangan Wu Ning. Momentum yang tersisa tidak berkurang dan menyinari Wu Ning. Wu Ning bahkan tidak sempat memberikan bersuara dan hancur menjadi abu. Melihat adegan ini, semua orang tak henti-hentinya terkejut dalam hati. Wu Ning ini adalah powerhouse Raja Ilahi kelas 1, di bawah labu pengunci roh penjara surga. Dia sebenarnya terlalu lemah untuk menahan bahkan satu pukulan. Tingkat pertempuran ini sudah bukan yang bisa diikuti oleh kebanyakan orang. Rong Xiao menggertakkan giginya sampai mengeluarkan suara gemertak. Dia memkamuk Ji Changlan dan berkata dengan dingin, "Sepertinya dirimu yang terhormat telah merencanakan sejak lama untuk membasmi klan harimau putihku. Hari ini, kami tidak akan beristirahat sampai kami mati. Rong Kun,
Kumpulkan semua pembangkit tenaga Raja Ilahi klan Harimau Putih, berjuang untuk menang atau mati. Ekspresi Rong Kun berubah, dan dia berkata, "Ya, Patriark." Menerima perintah, Rong Kun segera memanggil semua pembangkit tenaga Raja Ilahi klan Macan Putih, dan menyerbu ke arah langit. Klan Harimau Putih dan Balai Raja Obat, dua faksi super ini, benar-benar jatuh ke dalam perang besar dengan sangat tiba-tiba. Adapun pembangkit tenaga klan Burung Vermilion dan klan Kura-Kura Hitam, mereka tentu saja juga bergabung dalam pertarungan. Jika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Setelah klan Macan Putih jatuh hari ini, tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ji Changlan masih memiliki senyum yang membuat orang gusar. Dia berkata dengan tenang, "Patriark Rong Xiao, jangan lupa, pengaruh roh Harimau Putih terus melemah. Sementara kekuatan formasi universal pembantaian dewa terus menguat, selama labu pengunci roh penjara surga menyerap sepenuhnya roh Harimau Putih, kiamat klan Harimau Putih Anda juga akan tiba." Ekspresi Rong Xiao sangat jelek saat dia berkata dengan mendengus dingin, "Selama bisa membunuh Hemu sebelum ini, itu akan berhasil." Ji Changlan tersenyum tetapi tidak berbicara, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan kekuatan Rong Xiao. Saat itu, sosok Ye Yuan bergerak dan juga tiba tidak jauh dari Rong Xiao. Ji Changlan tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat situasinya dan berkata dengan senyum tipis, "Ada apa? Apakah adik junior ingin ikut bersenang-senang juga? Tetapi dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu membantu Patriark Rong Xiao, itu juga hanya menambah kekacauan kan?" Ketika Rong Xiao melihat situasinya, dia juga berkata, "Teman muda Ye Yuan, aku tahu bahwa di antara kalian berdua ada permusuhan yang mendalam seperti laut, tapi kamu di samping benar-benar tidak bisa membantu orang tua ini. Bocah alam tanpa fase bergabung dalam pertempuran pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, ini hanyalah sebuah lelucon." "Apakah begitu?" Ye Yuan tersenyum tipis, kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba meletus. Petir tiba-tiba menyambar di langit dan guntur bergemuruh, membawa gelombang yang menakutkan. 9 kesengsaraan jiwa surga, bagaimana ini mungkin? Dia hanya tingkat kelima alam tanpa fase. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui kesengsaraan 9 surga jiwa? Ekspresi Rong Xiao berubah saat dia berkata, "Kesengsaraan jiwa 9 surga adalah kesengsaraan jiwa yang perlu dilampaui oleh Yang Mulia Alkimia saat menerobos ke Kaisar Alkimia, kekuatannya sangat mengerikan. Tapi kekuatan kesengsaraan jiwa 9 surga Ye Yuan bahkan lebih besar dari rata-rata orang. Hanya kesengsaraan jiwa 9 surga ini, seseorang setidaknya harus menjadi puncak Yang Mulia Alkimia sebelum mereka dapat memicunya, tapi Ye Yuan sebenarnya tidak dibatasi dan langsung menerobos. Situasi seperti ini benar-benar menghancurkan pemahaman orang." Mata Ji Changlan berbinar, dan dia berkata dengan sedikit senyum, "Kemampuan luar biasa, adik junior, untuk benar-benar dapat melampaui kesengsaraan jiwa tanpa dibatasi oleh alam kultivasi. Sepertinya itu karena Kenan obat jiwa dewa kan?" Gelombang kesengsaraan jiwa yang sunyi, dia tidak memiliki niat untuk bertahan dan membiarkan sambaran petir itu menimpanya, kemudian, ketenangan kembali. "Tebaklah, apakah kamu tidak ingin mendapatkan kanon jiwa obat dewa? Bunuh aku, dan kamu bisa mendapatkannya," kata Ye Yuan dengan senyum tipis. "Adik junior, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa aku tidak tega membunuh Hemu kan?" Ji Changlan tersenyum sedikit, pedang sudah ditebas. Rong Xiao sudah lama bersiap dan menjentikkan lengan bajunya dengan anggun. Dua tenaga pembangkit alam mistik kekosongan yang perkasa tampaknya menyerang dengan santai, tetapi gelombang energi itu membayangi semua orang. Tempat-tempat di mana dua gelombang energi berpotongan langsung berubah menjadi ketiadaan. Beberapa pembangkit tenaga Raja Ilahi yang saat ini terlibat dalam pertempuran segera dikirim terbang ke satu sisi di bawah pengaruh gelombang energi ini. Ye Yuan adalah yang pertama memikul beban, seteguk darah segar dimuntahkan. Tapi Rong Xiao sudah membantunya menahan sebagian besar kekuatan, cedera yang ditimbulkan oleh pukulan kecil ini pun bisa benar-benar diabaikan. Menyeka darah segar di sudut mulutnya, Ye Yuan tersenyum, tekanan naga di tubuhnya juga tiba-tiba meledak. Dia merangsang potensi tulang naga purba dengan putus asa, kekuatan tubuhnya fisiknya berlari kencang menuju tier 9. Pada saat yang sama, sosok Long Teng muncul sekali lagi dan memblokir di depan Ye Yuan. Dia memegang pagoda surga luas di tangannya, seperti pose roh penjaga. Melihat Ji Changlan, Ye Yuan sudah tidak peduli lagi untuk menahan kekuatannya. Bahkan jika variasi semacam ini memiliki beberapa efek samping cedera, dia juga tidak akan mundur. Jadi begitu, sepertinya 20 tahun ini, peluang keberuntungan adik junior tidak sedikit, namun,
Bahkan jika kekuatan jiwa dan tubuh fisikmu sama-sama terungkap ke tingkat 9, bagi saya, itu masih terlalu lemah, kata Ji Changlan. Saat berbicara, sosok Ji Changlan tiba-tiba menghilang dari pekamugan. Ye Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan. Perasaan yang sangat berbahaya melonjak di dalam hatinya. Hati-hati, Rong Xiao berteriak, namun, itu sudah terlambat. Pedang diam-diam melewati dadanya. Ji Changlan sebenarnya sudah tiba di sisinya entah kapan, bahkan Rong Xiao sebenarnya juga tidak punya waktu untuk menghentikannya. Pedang Ji Changlan seperti sebatang tongkat berlapis gula, mengangkat Ye Yuan ke atas. Pada saat ini, Ji Changlan berada sangat dekat dengan Ye Yuan saat dia berkata dengan senyum tipis, "Adik junior, bakatmu masih terletak di jalur alkimia, jalur bela diri ini, bukan untukmu." Ye Yuan tergantung di pedang dengan seluruh tubuhnya tidak berdaya, tapi saat ini, senyum aneh muncul di wajahnya. Alis Ji Changlan berkerut, tapi dia dengan ringan meludah, mengulurkan tangannya, dia dengan ringan menepuk tubuh Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Sepertinya aku benar-benar meremehkan adik juniorku, untuk benar-benar mendapatkan mata surgawi Sun Moon, hal semacam ini, namun, mata surgawi Sun Moon terlalu sia-sia untukmu. Ji Changlan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, jarinya di tangan kirinya dengan lembut diketuk, alam ilusi runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik, bagaimana ada tanda-tanda terluka. Gila-gila, ranah kultivasimu yang lemah, bahkan jika kamu menembus ke tingkat 9, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandingannya? Kamu mencari kematian di sini, membuatnya menyerah sekarang hanya karena dia tidak waspada. Begitu dia mengambil tindakan pencegahan. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, mata surgawi Sun Moon melolong. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, "Kamu tutup mulut untukku, pada titik ini, kamu masih berani penuh dengan omong kosong denganku, sudah kubilang. Jika aku mati, kamu juga tidak bisa bertahan, ingin hidup. Keluarkan semua kekuatanmu." Mata surgawi Sun Moon tidak hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Ekspresi mata surgawi Sun Moon menjadi kaku tetapi juga merasakan tekad Ye Yuan untuk bertarung sampai mati. Sangat tidak mungkin untuk memiliki kelonggaran sedikit pun untuk memuluskan semuanya. Hei, apakah Raja Ilahi saat ini begitu kuat? Pemahaman orang ini tentang Dao Surgawi terlalu menakutkan, kekuatannya sama sekali bukan yang bisa disaingi oleh Raja Ilahi biasa. Mata surgawi Sun Moon tiba-tiba berkata. Mata surgawi Sun Moon terjebak oleh alam Fasun Bright Moon selama lebih dari 100.000 tahun. Meskipun dia bisa merasakan datangnya zaman hukum yang menurun, dia tidak tahu transformasi kekuatan seniman bela diri dunia luar. Sebelumnya, dia bentrok dengan Ji Changlan, tapi ditakuti oleh kekuatan Ji Changlan. Ye Yuan berkata dengan suara serius, "Ini adalah alam mistik kekosongan yang sudah melampaui batas Raja Ilahi. Meskipun tidak mencapai tingkat alam dewa, itu lebih dari satu tingkat yang lebih kuat dari Raja Ilahi." Ekspresi mata surgawi Sun Moon sangat serius. Dia baru saja menampilkan alam surgawi ilusi rahasia dan sebenarnya bahkan tidak bisa menjebak Ji Changlan bahkan untuk sesaat. Kekuatan alam mistik kekosongan ini terlalu kuat. Dua jenis kesengsaraan surgawi menambah pancaran dan keindahan satu sama lain. Di samping Ye Yuan sudah menjadi lautan petir. Tiba-tiba, awan kesusahan berwarna ungu menghilang ke udara tipis. Ye Yuan sebenarnya sudah selesai melampaui kesengsaraan. Kekuatan jiwa yang agung menyebar. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Melihat Ji Changlan, dia berkata dengan dingin, "Mulailah kepunahan jiwa segudang." Dalam sekejap, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Ye Yuan mengaktifkan seni mistik jiwa ilahi terkuatnya tanpa ragu sedikit pun, kepunahan jiwa segudang. Saat itu, ketika dia menampilkan gerakan ini melawan Xie Lingxi, dia hanyalah kekuatan alam pelintas ilahi. Tapi kekuatan sebenarnya dari jurus ini membutuhkan kekuatan jiwa Kaisar Alkimia sebelum bisa dilepaskan. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah melewati penguatan mutiara penekan jiwa 2 kali. Saat ini, meskipun dia baru saja memasuki alam Kaisar Alkimia, dalam hal kekuatan, dia sudah tidak lebih lemah dari Kaisar Alkimia tingkat menengah. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, dia baru saja melangkah ke alam Kaisar Alkimia, bagaimana kekuatan jiwanya bisa begitu kuat? Seni mistik jiwa ilahi macam apa ini? Sangat menakutkan. Saya merasa bahwa jiwa ilahi saya bergetar. Puncak alkimia Kaisar King Yunzi, sebagai alkemis paling puncak, seni mistik jiwa dewanya cukup untuk menjatuhkan banyak raja ilahi. Di bawah, ketika beberapa anggota klan Macan Putih melihat Pemkamugan ini, mereka semua tercengang. Di langit,
Gelombang kekuatan jiwa Ye Yuan, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka juga bisa merasakannya dengan jelas. Ketika Rong Xiao melihat Pemkamugan ini, dia diam-diam terkejut dengan kekuatan jiwa Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Ji Changlan di ranah kultivasi energi esensi, dengan kekuatan jiwanya saat ini ditambah dengan seni mistik jiwa ilahi yang begitu kuat, itu cukup untuk menyebabkan cedera pada Ji Changlan. Rong Xiao juga seseorang yang sangat tua dan berpengalaman dan secara alami tahu bahwa logika peluang tidak boleh dilewatkan. Cakrawala api mutlak Rong Xiao menunjuk satu jari, api putih pucat langsung menyelimuti Ji Changlan di dalamnya. Serangan jiwa ilahi, teknik bela diri yang benar-benar hebat. Meskipun ini adalah yang pertama kalinya Ye Yuan dan Rong Xiao bekerja sama, interaksi tersebut saling melengkapi, ketepatan waktu kedua orang itu dipahami dengan sempurna. Keduanya ahli perkasa tak tertandingi, mengenai pemahaman waktu, itu sangat tepat. Di dalam kerangka api putih itu, sudah tidak sedikit pun gelombang yang keluar. Di langit, gelombang undulasi jiwa ilahi yang menakutkan menyebar, suhu api putih pucat hampir menyulut wilayah totem. Ambil kesempatan sekarang, cepat pergi dan selamatkan roh harimau putih, Rong Xiao meraung. Roh macan putih masih berjuang mati-matian, tapi jarak dari labu pengunci roh penjara surga menjadi semakin dekat. Serangan kecil ini tidak berguna bagi labu pengunci. Saat Rong Xiao sedikit menghela nafas lega, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata. Ekspresi Rong Xiao berubah. Api putih pucat itu tiba-tiba meledak, berhamburan dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Area di mana percikan api benar-benar langsung membakar beberapa pembangkit tenaga Raja Ilahi sampai mati. Dua pedang cahaya yang tak tertandingi menembus api putih dan menembak ke arah duo Ye Yuan dan Rong Xiao. Cahaya pedang yang tampaknya biasa mengandung kekuatan yang luar biasa. Menghamburkan api putih pucat, sosok Ji Changlan muncul sekali lagi. Ekspresi dari kelompok Raja Ilahi semuanya berubah dan berkata, bagaimana mungkin, absolut api cakrawala Patriark Rong Xiao adalah teknik bela diri peringkat ilahi dari klan Harimau Putih, kekuatannya tak terbayangkan. Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Ji Changlan ini hanyalah pembangkit tenaga void mistik realam tingkat awal. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa begitu kuat? Tunggu, dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. Serangan jiwa ilahi Ye Yuan sebelumnya tidak tersebar dan auranya telah terpengaruh. Demikian pula sebagai pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, pedang cahaya Ji Changlan tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Rong Xiao. Tapi bagi Ye Yuan, tebasan biasa ini mematikan. Terutama ketika kesengsaraan tubuh fisik Ye Yuan saat ini belum selesai sepenuhnya. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia benar-benar meraih sambaran petir dengan tangan kosong dan langsung melemparkannya ke cahaya pedang itu. Dihalangi oleh petir ini, kekuatan cahaya pedang langsung berkurang drastis. Tapi Ye Yuan tidak berhenti dan melemparkan beberapa petir kesengsaraan surgawi lagi. Akhirnya, dia benar-benar memadamkan sinar cahaya pedang ini. Sementara saat ini, kesengsaraan tubuh fisik Ye Yuan juga akhirnya terlampaui. Kekuatan tubuh berdaging tingkat 9 membuat Ye Yuan memiliki kekuatan eksplosif. Perasaan nyaman ini membuat Ye Yuan praktis ingin menengadahkan kepalanya ke langit dan mengaum. Kepunahan jiwa segudang, hehe, sungguh seni mistik jiwa ilahi yang menakutkan. Saat itu, jika saya tidak menggunakan trik, kamu dan Ji Zhengyang hanya dengan mengandalkan seni mistik jiwa ilahi bukanlah yang bisa saya lawan. Bahkan jika kepunahan jiwa segudang mengganggu Ji Changlan seperti belatung bernanah tulang, dia masih berbicara dengan riang saat ini. Baru saja menerobos ke tier 9 dan kekuatan jiwa adik junior sebenarnya sangat tangguh. Benar-benar membingungkan, tetapi jika kamu hanya memiliki sedikit metode, kemungkinan besar masih sulit bagimu untuk lolos dari bencana hari ini. Kamu semua sudah bergerak sebelumnya. Kali ini, giliranku, kalian harus berhati-hati, Ji Changlan berkata dengan senyum tipis. Sampai sekarang, Ji Changlan belum menyerang dengan benar. Tapi sekarang Ji Changlan memberi orang perasaan yang lebih misterius dan sulit dipahami. Seberapa kuatnya dia, akan segera terungkap, bahkan ekspresi seseorang sekuat Rong Xiao juga sangat serius saat ini. Ji Changlan memegang pedang panjang di tangannya dan dengan santai berjalan mendekat. Pada saat ini, seolah-olah hanya dia yang tersisa di dunia ini. Ketika Ye Yuan melihat Pemkamugan ini, ekspresinya tanpa sadar berubah menjadi suram saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar memahami ekstrim ke-8, pantas saja kamu bisa menerobos ke alam void mistik. Ji Zhengyang berkata sambil tersenyum, ya, 8 seni pedang ekstrim ini bahkan diberikan kepadaku oleh Ji Zhengyang.
jarak ekstrim 8 arah ini benar-benar diselimuti misteri. Sekarang, saya akan membiarkan adik junior menyaksikannya. 8 seni pedang ekstrim bukanlah teknik bela diri tingkat dewa, tetapi teknik bela diri yang dibuat khusus oleh Ji Zhengyang untuk Ji Changlan. Teknik bela diri ini, ketika dikembangkan secara ekstrim, tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan 10 Raja Agung Ilahi. Ji Changlan telah memahami ekstrim ke-7 selama 100 tahun tetapi selalu tidak dapat memahami ekstrim ke-8. Tidak disangka bahwa setelah dia membunuh gurunya, dia benar-benar memahami niat ekstrim ke-8, sungguh, surga itu buta. Ekstrim ke-8, jarak ekstrim 8 arah, mengandung konsep yang sangat mendalam dan muskil. Setiap langkah yang diambil Ji Changlan, tekanan Ye Yuan akan meningkat, aura menakutkan itu mengunci Ye Yuan dari kejauhan. Di bawah teknik bela diri yang begitu kuat, Ye Yuan sama sekali tidak dapat bergabung ke langit dan bumi. Yang bisa dia lakukan adalah melakukan bentrokanan langsung dengan Ji Changlan. Namun, ini juga yang dia harapkan, tekanan naga yang mengerikan dipancarkan dari tubuh Ye Yuan. Menerobos tubuh berdaging tier 9, kekuatan Ye Yuan meningkat lebih dari 100 kali dibandingkan sebelumnya. Saat ini, tubuh Ye Yuan secara bertahap ditutupi oleh sisik naga hijau, dan langsung berubah menjadi tubuh setengah naga. Dengan jentikan tangan, gelombang menakutkan ditransmisikan dari cakar naga Ye Yuan. Ketika Rong Xiao melihat pemkamugan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah secara drastis. Ini adalah gelombang naga peringkat roh tahap akhir. Manusia benar-benar mengkultivasikan gelombang naga ke tingkat yang mengerikan. Bagaimana dia bisa mencapainya? Orang-orang dari 4 simbol keluarga klan semua mengerti bahwa kultivasi gelombang naga sangat sulit. Mereka yang mampu menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh dalam 1000 tahun semuanya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Tapi setelah berkultivasi ke peringkat roh, maju selangkah lebih maju bahkan lebih sulit 2 kali lipat, dan membutuhkan akumulasi beberapa ribu tahun. Tapi berapa umur Ye Yuan saja, bahkan menghitung waktu kehidupan masa lalunya, Ye Yuan juga baru berusia beberapa ratus tahun. Ye Yuan mampu menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh tahap akhir. Kata jenius tidak cukup untuk bisa menarikannya. Orang harus tahu bahwa junior yang dieluk-elukan sebagai jenius di klan naga baru saja mengkultivasikan gelombang naga ke peringkat roh tahap awal. Peringkat roh tahap awal dan peringkat roh tahap akhir, perbedaan ini tidak hanya sedikit. Hanya dengan ini, apakah orang-orang di bawah tahu bahwa Ye Yuan berurusan dengan Long Jinhao sebelumnya hanya bermain-main? Tapi Ji Changlan tidak sedikit pun tergerak, dia sudah memasuki keadaan misterius, mengumpulkan kekuatan dan menunggu dilepaskan. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, itu juga tidak ada hubungannya dengan dia. Ujung pedangnya tiba-tiba terangkat, kekuatan domain yang menakutkan langsung membungkus Ye Yuan dan Rong Xiao di dalam. Adegan ini sepertinya membunyikan lonceng. Saat itu, ketika spirit bristle Raja Ilahi membantai 100 Raja Ilahi, yang dia gunakan adalah kekuatan domain yang mengerikan ini. Di dalam domain, Ji Changlan adalah dewa ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam domain ini seolah-olah mereka sedang mempersiapkan serangan yang menakutkan. Rong Xiao juga mengungkapkan ekspresi kagum saat ini. Ji Changlan alam mistik kekosongan yang baru naik ini, kekuatannya benar-benar sangat kuat. Rong Xiao juga membuka domainnya, namun, domainnya jelas sedikit lebih lemah dibandingkan dengan domain Ji Changlan. Dalam situasi seperti itu, Rong Xiao juga hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Di sisi Ye Yuan, dia sama sekali tidak berdaya untuk melindunginya. Gelombang naga peringkat roh tahap akhir, lumayan, benar-benar tidak menyangka bahwa adik junior benar-benar menjadi sangat kuat dalam kehidupan ini. Namun, itu berakhir di sini, domain 8 pedang ekstrim, bunuh Ji Changlan masih sama sekali tidak peduli seperti yang dia katakan. Mengikuti kata bunuh yang keluar dari mulutnya, di dalam domain yang sangat besar ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang bola-balik dan melakukan serangan tanpa pekamuk bulu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya itu langsung menenggelamkan Ye Yuan. Merasakan niat pedang yang menakutkan datang dari dalam domain, wajah semua orang berubah. Sebagai master baru Balai Pengobatan Raja, dalam 20 tahun ini, Ji Changlan sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu tentang kekuatannya, tapi tidak ada yang mengira bahwa hanya dalam waktu 20 tahun saja, kekuatan Ji Changlan sebenarnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat ini, pertarungan hebat kedua belah pihak sudah mencapai tahap yang sangat panas. Ada pembangkit tenaga Raja Ilahi yang jatuh dari langit tanpa henti, atau dihabisi secara langsung. Tapi pembangkit tenaga Raja Ilahi Balai Pengobatan Raja lebih banyak dari klan Harimau Putih.
Seiring berlalunya waktu, situasi pertempuran juga condong ke sisi balai pengobatan raja. Tapi pertempuran besar ini pasti akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, apa yang ditunggu-tunggu oleh balai pengobatan raja adalah agar roh harimau putih benar-benar diambil sepenuhnya. Jauh tinggi di langit, roh harimau putih mengeluarkan suara mengaum yang bergema di langit dari waktu ke waktu. Dia berjuang mati-matian. Tapi tubuhnya masih tetap bergerak menuju labu pengunci roh penjara surga sedikit demi sedikit di luar kendalinya. Saat ini, roh macan putih sudah hampir mencapai bukaan botol. Sedikit lagi dan dia akan sepenuhnya ditangkap. Sementara anggota klan harimau putih juga merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka mengalir sedikit demi sedikit saat ini. Bahkan momentum Rong Xiao yang mengesankan di dalam domain pedang 8 ekstrim juga sangat melemah untuk setiap waktu, dipaksa sampai dia terhuyung-huyung oleh pedang cahaya yang tak terhitung banyaknya, dia sebenarnya cenderung tidak mampu menangkal serangan. Adapun sisi Ye Yuan, itu benar-benar diam. Untuk beberapa waktu, perubahan besar terjadi pada situasi pertempuran, balai pengobatan raja sudah benar-benar mengalahkan klan harimau putih. Huhu, dadu sudah dilempar Patriark Rong Xiao, menyerahlah dengan patuh, kata Ji Changlan dengan sikap seorang pemenang. Wajah Rong Xiao jatuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu memiliki kemampuan, bawalah zombiku. Ji Changlan mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu aku pasti membawa zombie Patriark Rong Xiao pergi. Tapi tidak apa-apa jika kamu mati. Tapi mungkinkah kamu ingin semua anggota klanmu dikubur dalam kematian juga? Ekspresi Rong Xiao berubah, dan ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Tapi saat itu, gelombang yang menakutkan tiba-tiba datang dari ketinggian di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan takjub dan melihat ke arah labu pengunci roh penjara surga. Hanya untuk melihat sesosok tiba-tiba muncul tinggi di langit. Sosok yang memegang tongkat pendek di tangannya dan saat ini sedang melaju menuju labu pengunci surga penjara roh dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu tidak lain adalah Ye Yuan. Ye Yuan saat ini bermandikan darah di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti terbang keluar dari lautan darah. Tapi tekanan naganya sudah mencapai puncaknya saat ini. Ekspresi wajah Ji Changlan berubah untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan Ye Yuan yang dipenuhi luka karena terkejut, tapi sudah terlambat ingin menghentikan Ye Yuan. Token naga suci itu adalah token naga suci. Token naga suci yang menghilang selama 100.000 tahun sebenarnya ada di tangan Ji Qingyun. Rong Xiao juga sangat terkejut, matanya terpaku pada token naga suci di tangan Ye Yuan. Tiba-tiba, Rong Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, sungguh, surga melindungi klan harimau putihku, Ji Changlan. Kamu menggunakan segala macam intrik dan tipu muslihat, tidak menyangka bahwa pada akhirnya, kamu tetap kalah di tangan Ji Qingyun kan? Aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan untuk naga surgawi, token naga suci, hancurkan untukku. Ye Yuan meraung keras, dan darah segar langsung menyembur dengan liar, tapi darahnya tidak luntur oleh angin tetapi mengalir deras ke token naga suci. Pada saat yang sama, esensi ilahi dalam tubuh Ye Yuan juga mengalir deras ke token naga suci seolah-olah itu dibebaskan. Hampir dalam sekejap, 25% dari esensi darah Ye Yuan ditarik pergi. Seekor naga biru besar melepaskan diri dari dalam token naga suci dan menyerbu ke arah labu pengunci roh penjara surga. Tepat pada saat ini, labu pengunci roh penjara surga juga tidak mau menunjukkan kelemahan dan segera memancarkan kemegahan yang cemerlang, dan sebenarnya segera menyerah untuk menangkap roh harimau putih. Itu melepaskan seberkas cahaya hantu ke arah naga biru. Sebuah cahaya menyilaukan dirilis di langit, keretakan spasial besar muncul di langit. Konfrontasi puncak dari dua artefak ilahi yang perkasa bertempur sampai ruang angkasa benar-benar pecah. Pembangkit tenaga Raja Ilahi di langit juga terluka oleh dampak yang mengerikan ini. Semuanya terhuyung ke belakang dan jatuh dari langit. Tanpa batasan labu pengunci roh penjara surga, roh harimau putih mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Sosok Ye Yuan juga jatuh dari langit tanpa daya. Kekuatan serangan ini sudah menghabiskan semua kekuatan Ye Yuan. Dikuras 25% dari esensi darahnya dalam sekejap. Ini hanyalah sesuatu yang bisa merenggut nyawa seseorang. Metode penggunaan token naga suci ini, Ye Yuan mempelajarinya dari Long Teng di sana. Tanpa kekuatan alam ilahi, seseorang tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari token naga suci. Bahkan memiliki segudang esensi ilahi juga tidak akan menolongnya. Tapi token naga suci sebagai artefak ilahi ras naga yang paling kuat, seseorang dapat menggunakan esensi darah ras naga untuk menggerakkannya.
Ye Yuan tidak duduk dan menunggu tanpa daya sampai kematian datang di dalam domain pedang 8 ekstrim. Pada saat itu, Ji Changlan melepaskan domain pedang 8 ekstrim. Peringkat roh tahap akhir Ye Yuan telapak tangan surga naga melingkar sudah diluncurkan. Ye Yuan menerobos ke tubuh berdaging tier 9, ditambah dengan peringkat roh tahap akhir telapak tangan surga naga melingkar, kekuatannya tak terbayangkan. Tapi telapak tangannya ini tidak diluncurkan ke Ji Changlan, tapi langsung diledakkan di tempat. Cedera pada tubuh Ye Yuan tidak disebabkan oleh domain pedang 8 ekstrim tetapi disebabkan oleh ledakan telapak tangan surga naga melingkar. Meledakkan telapak tangan surga naga melingkar di area yang sangat kecil, Ye Yuan hampir melakukan bunuh diri di sini, kekuatan itu cukup untuk meledakkan dirinya sendiri sampai mati. Namun, dengan mengandalkan ledakan inilah Ye Yuan dengan paksa membuka area tak bertuan yang sangat kecil di dalam domain pedang 8 ekstrim, zona vakum yang bukan milik domain pedang 8 ekstrim. Menahan ledakan hebat ini, Ye Yuan langsung bergabung ke langit dan bumi dan mencapai ketinggian di langit dengan satu teleportasi, dan meluncurkan serangan yang mengguncang surga terhadap labu pengunci roh penjara surga. Untuk dapat menghancurkan labu pengunci roh penjara surga, hanya ada artefak ilahi yang serupa, token naga suci. Langkah ini menipu semua orang, Ye Yuan praktis menyelesaikannya dalam sekejap, semua orang tidak bereaksi, termasuk Ji Changlan. Berbicara tentang itu sederhana. Tetapi di antara ini, selama ada sedikit kesalahan, Ye Yuan tidak hanya akan langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh domain pedang 8 ekstrim, dia juga akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh telapak tangan surga naga melingkarnya sendiri. Sejak awal, tujuan Ye Yuan bukanlah Ji Changlan, tetapi labu pengunci roh penjara surga. Karena dia tahu kekuatannya saat ini tidak bisa membunuh Ji Changlan sama sekali. Sementara Ji Changlan mempertaruhkan pada formasi Dewa Universal dan ingin segera membasmi klan Harimau Putih dan menangkap roh Harimau Putih, pasti ada konspirasi yang mengejutkan. Begitu mereka membiarkannya menang, hasilnya tidak terbayangkan. Dan di antara orang-orang yang hadir hari ini, hanya satu orang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan kebuntuan. Itu adalah Ye Yuan sendiri, oleh karena itu, dia mempersembahkan esensi darahnya sebagai harga tanpa ragu sedikitpun dan mengaktifkan token naga suci. Setelah satu serangan, aura labu pengunci roh penjara surga menjadi jauh lebih lemah dan sama sekali tidak dapat menangkap roh Harimau Putih lagi. Roh macan putih itu sepertinya ketakutan juga. Setelah membebaskan diri, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya berwarna-warni dan masuk ke dalam wilayah totem, tidak keluar lagi. Tepat pada saat ini, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Sosok Ji Changlan langsung menghilang di tempat, domain 8 pedang ekstrim juga tersebar dengan ledakan keras, Rong Xiao akhirnya melepaskan diri. Namun, ekspresi Rong Xiao juga berubah drastis, karena arah yang dituju Ji Changlan justru Ye Yuan di sana. Aura menakutkan bergegas menuju Ye Yuan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ji Qingyun, Rong Xiao berteriak keras, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Saat ini, dia sudah terlalu jauh untuk membantu. Kecepatan Ji Changlan sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Ye Yuan. Dengan kekuatan Ji Changlan, tak seorang pun di antara orang-orang yang hadir bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, Ye Yuan sudah jatuh pingsan dan sama sekali tidak menyadari bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Tentu saja, meski dia sadar, menderita luka parah seperti itu, juga tidak mungkin melakukan serangan balik. Ji Changlan, jika kamu berani membunuh Ji Qingyun, klan Harimau Putihku tidak akan berhenti sampai kematianmu, Rong Xiao meraung. Namun, Ji Changlan tidak menunda sama sekali, pedang sudah tiba di depan Ye Yuan. Namun, tepat pada saat kritis ini, kepingan salju tak terbatas yang memenuhi langit tiba-tiba muncul di langit, hampir dalam sekejap, seluruh dunia menjadi hamparan putih yang luas. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia membeku. Angin kencang menyapu gelombang kepingan salju, berusaha menghentikan kemajuan Ji Changlan. Sangat aneh, kepingan salju halus itu justru membuat kecepatan Ji Changlan turun tajam. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak bisa maju 1 inci pun lagi. Sosok yang luwes dan anggun muncul di antara angin dan salju, hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan tangan, salju yang tak terhitung jumlahnya membentuk lapisan es di bawah tubuh Ye Yuan, membiarkan Ye Yuan mendarat perlahan. Wanita ini sangat dingin dan cantik seolah-olah dia adalah gunung es, tapi penampilannya yang tak tertandingi hampir membuat semua wanita menjadi tidak berwarna. Ji Changlan, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya untuk kedua kalinya, kata-kata wanita itu acuh tak acuh tetapi mengungkapkan tekad.
Ji Changlan menyimpan pedangnya dan berdiri di sana, tetapi sama sekali tidak menghiraukan wanita yang sangat cantik dan dingin di hadapannya. Karena Ling Sui maju, aku akan melepaskannya hari ini. Namun, kamu harus mengawasi adik junior dengan cermat, lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Lain kali, dia pasti akan membunuhmu, Raja Ilahi Roh Salju berkata dengan dingin. Wanita ini sebenarnya adalah orang yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di alam ilahi, Raja Ilahi Salju Roh, Mu Ling Sui, kemunculannya yang tiba-tiba akhirnya menyelesaikan kesulitan Ye Yuan. Ji Changlan tersenyum tapi menolak berkomentar, sosoknya bergerak dan menghilang dari Pekamugan. Saat Ji Changlan pergi, para ahli balai pengobatan raja lainnya juga pergi satu demi satu. Klan Macan Putih menderita banyak korban. Pada titik ini, mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan kepergian para ahli balai pengobatan raja. Raja Ilahi Roh Salju menatap Ye Yuan yang terbaring di tanah, sedikit kelembutan melintas di tatapannya. Keindahan nomor satu alam ilahi, Raja Ilahi Roh Salju, mungkin hanya ketika dia menghadapi Ye Yuan, dia akan mengungkapkan sedikit kelembutan ini. Aku mengejar Ji Changlan sampai di sini, tidak menyangka aku benar-benar bertemu denganmu, karena kamu kembali ke alam ilahi, mengapa kamu tidak datang dan mencari saya? Raja Ilahi Roh Salju berkata dengan dirinya sendiri, tetapi dua baris air mata yang jelas mengalir dari matanya. Setelah pertempuran besar, klan Harimau Putih sudah dalam keadaan hancur, kerugiannya sangat besar. Saat Ye Yuan bangun, sudah 10 hari kemudian. Ye Yuan saat ini sangat lemah, seolah-olah seluruh tubuhnya terkuras hingga kering. Dia mendengar dari Li Er tentang masalah tersebut setelah dia jatuh pingsan. Ye Yuan tidak akan pernah bermimpi bahwa dia sebenarnya diselamatkan oleh Mu Ling Sui pada akhirnya. Setelah Ji Changlan pergi, Mu Ling Sui juga segera pergi. Ling Sui masih membenciku, kata Ye Yuan dengan senyum pahit. Raja Ilahi Roh Salju dia, pasti masih mencintai kakak Yuan kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu? Selain itu, waktu dia muncul sangat kebetulan. Kemungkinan besar, dia juga selalu memperhatikan gerakan Ji Changlan. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin berpikir untuk membalaskan dendammu selama ini. Li Er ragu-ragu sebentar tapi tetap mengatakannya pada akhirnya. Terhadap Raja Ilahi Roh Salju, perasaan Li Er juga sangat rumit. Tapi dia tidak akan cemburu seperti gadis kebanyakan. Sebaliknya, dia bahkan menyimpan beberapa rasa simpati terhadap Raja Ilahi Roh Salju. Pada hari itu, Ye Yuan mengunci Li Er dan Cahaya Putih di dalam pagoda surga luas dan tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Mereka sangat cemas di dalam pagoda surga luas tapi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata Li Er, Ye Yuan juga tidak tahu harus berkata apa. Kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun memkamuk rendah alam ilahi. Statusnya sangat dihormati. Terhadap sesuatu yang berkaitan dengan asmara, dia selalu meninggalkan perasaan ini. Setelah bangkit kembali, Ye Yuan bertemu dengan Li Er atas perintah kekuatan supernatural. Ini tidak bisa dikatakan sebagai takdir yang membodohi manusia. Ketika Ye Yuan sadar kembali, dia menyadari bahwa ekspresi Li Er agak aneh, dan bertanya, Li Er, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Antara kamu dan saya, apakah kita masih perlu membuat jarak? Li Er tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggunakan suara seperti nyamuk untuk berkata dengan lembut, Kakak Yuan, sebenarnya, Li Er tidak keberatan. Ye Yuan membeku, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kamu Nona, apa yang kamu katakan, itu masih lebih merupakan hutang terhadap Ling Sui. Bantuan ini, mungkin akan sulit untuk dibayar seumur hidup. Li Er sangat senang di hatinya, tetapi tetap masih memiliki rasa takut kehilangan Ye Yuan. Ye Yuan paling menghargai hubungan. Dia sendiri sudah mengatakan bahwa bantuan Spirit Snow Raja Ilahi tidak dapat dibayar seumur hidup. Bagaimana keterikatan ini bisa semudah itu diselesaikan? Yang paling sulit untuk dilunasi di dunia ini adalah hutang cinta. Selain itu, perasaan Ye Yuan terhadap Mu Ling Sui, kemungkinan besar bahkan dia sendiri tidak dapat mengatakannya dengan jelaskan. Kakak, kamu akhirnya bangun. Saat itu, suara cahaya putih tiba-tiba terdengar, menyela pikiran kedua orang itu. Ye Yuan menoleh dan melihat cahaya putih membawa kepala tetua Rong Kun. Ketika Rong Kun melihat Ye Yuan, dia juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Adik Ji akhirnya bangun. Jika adik laki-laki mengalami kecelakaan, klan Harimau Putih saya benar-benar telah menganiaya yang mulia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kepala tetua, yang terbaik adalah memanggilku Ye Yuan. Ji Qingyun sudah berlalu. Rong Kun terkejut di dalam hatinya tetapi masih berkata,
Adik Ye kehilangan terlalu banyak esensi darah untuk melepaskan token naga suci kali ini. Klan telah menyiapkan banyak esensi darah memulihkan obat roh untuk adik. Kali ini, lelaki tua ini membawanya pada saat yang sama. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu Ye Yuan akan menerimanya dengan hormat. Terima kasih banyak, Kepala Tetua. Apa yang adik Ye bicarakan? Kali ini, jika bukan karena Anda, klan Harimau Putih kami sudah benar-benar menghilang dari alam ilahi. Ingin berterima kasih. Juga harus orang tua ini yang mengatakannya padamu. Rong Kun melambaikan tangannya dan berkata. Berbicara tentang ini, ekspresi Ye Yuan juga menjadi gelap dan berkata, Ji Changlan mengunci target di klan Macan Putih kali ini. Apa yang dia rencanakan kemungkinan besar tidak kecil. Selain itu, menurut apa yang saya ketahui, tidak ada labu pengunci roh penjara surga, tingkat artefak ilahi ini, di aula Raja Pengobatan sama sekali. Saya merasa bahwa ada kemungkinan seseorang sedang membuat konspirasi yang luar biasa di alam ilahi. Rong Kun juga mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, yang dikhawatirkan Patriark Rong Xiao juga ini. Ji Changlan tahu tentang klan Harimau Putih saya seperti telapak tangannya sendiri. Bahkan keberadaan pada tingkat roh Harimau Putih, dia juga sadar. Operasi kali ini, dia sepertinya sudah mempersiapkannya sejak lama. Patriark sudah memberitahu 3 patriark klan lainnya dari 4 klan keluarga simbol agar mereka lebih berhati-hati. Klan Macan Putih saya memiliki pengkhianat. Sulit untuk memastikan bahwa 3 klan lainnya tidak memiliki pengkhianat. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Saat ini, alam ilahi bergolak tanpa henti. Tangan besar di belakang itu tampaknya secara bertahap menunjukkan taringnya. Balai Raja Obat secara terbuka bergerak melawan klan Harimau Putih kali ini. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, itu akan mengejutkan seluruh alam ilahi. Informasi di tingkat tanah suci super selalu rendah dan terkendali. Sudah tidak pasti sudah berapa tahun sejak pertempuran Raja Ilahi berskala besar telah dimulai sebelumnya. Melalui genesis ini, ambisi Balai Pengobatan Raja juga benar-benar terungkap sepenuhnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a